bahwa penelitian ini anggap saja berangkat dari keterpaksaan ketika arkeolog dari Nagoya University yang secara U2U kita sudah bekerja sama, itu ingin menyelenggarakan penelitian bersama, ya, presentasi bersama tentang Buddha gitu. Nah, disitulah saya mulai berpikir tentang Buddha, apa isu-isu yang menarik begitu. Nah, ada majalah di Bali itu yang menyebut bahwa Tantrayana yang dianut pada masa Kertanegara itu dihidupkan kembali di Bali. Nah, dari situlah saya ingin meneliti mengenai Buddha Bhairawa, ya, Bhairawa itu di Bujungan Bali, awalnya situ. Bhairawa itu menurut Gathotkaca itu adalah raja setan yang ada di surga. Kalau dalam Islam, setan itu kan sudah dikeluarkan dari surga. Tapi untuk yang di Bujungan itu, dia mempercayai bahwa raja setan itu masih ada di surga. Dia tercipta dari mata kelima Dewa Siwa ketika sedang marah. Jadi mata merah ini, sehingga siapapun ya yang melakukan puja Bhairawa ini ketika dia sedang marah atau menyerbu musuh, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Makanya pada masa Kertanegara, kenapa ritual ini dilakukan sebagai ritual perang? Karena sebelum menyerang musuh supaya musuh itu takut dan ada pada kemenangan, ada pada dirinya, itu terlebih dahulu melakukan ritual Bhairawa. Jadi siapapun kalau sudah mengamuk, tidak akan bisa menghentikannya. Seperti itu kepercayaannya. Ya, itu terkenal sebenarnya sudah lama sebelum Kertanegara, tetapi ritual itu viral itu ketika Kertanegara melakukan ritual Bhairawa itu sebelum menyerang. Tetapi ketika dia melakukan ritual itu, terlebih dahulu dia diserang ketika sedang mabuk. Gitu, sehingga mengakibatkan kekalahannya. Itu. Ya. Lalu kemudian di era Kertanegara, ya, itu pelan-pelan ya dengan masuknya Islam, ya, ajaran Bhairawa itu semakin mengendur karena juga didistorsi oleh umat Muslim bahwa yaitu tadi minum-minuman keras yang dilarang gitu ya. Nah, itu memang dilakukan karena apa? Ya, Hindu tidak melarang minum-minuman keras. Ya, tapi di Bujungan itu minuman keras itu adalah dipersembahkan untuk Bhairawa sebenarnya di dalam linggamnya itu. Sebenarnya kita harus meniti dulu ya bahwa Tantra Bhairawa, ya, Tantra Bhairawa itu pada masa Kertanegara itu dilukiskan sangat seram sekali, ya, antara lain meminum darah manusia, gitu ya, memakan daging manusia, terus dilambangkan satu patung-patung tengkorak dan sebagainya. Interpretasinya seperti itu, sehingga membuat saya itu ingin melihat yang keadaan di Bali seperti apa. Nah, ternyata sederhana sekali gitu ya. Sederhana sekali, di situ memang ada hal-hal yang sama dengan suasana Kertanegara, tetapi ada hal-hal yang berbeda. Ya, pertama itu saya menganggap ya sebelum kenal yang di Bujungan, saya anggap Bhairawa, Tantra Bhairawa ini adalah agama, percayaan gitu. Ternyata setelah saya mengunjungi Bujungan dan melihat, itu hanya ritual.
ritual apa ya, aji-aji ya, untuk ya kalau di Pujungan itu adalah apa yang dia mohon ya, apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia inginkan. Nah, di situ saya sebutkan yang berhubungan dengan dunia. Jadi tidak ada yang saya di situ supaya masuk surga gitu, tidak ada. Ya antara lain itu banyak yang katakanlah mungkin cewek yang putus cinta gitu ya, terlalu banyak hutang, jualan sudah modal tidak laku begitu ya. Atau yang Gadut Kaca yang pemimpinnya sendiri itu adalah ketika dia panen kopinya gagal, lalu dia teringat akan petuah gurunya yang ada di India untuk menggunakan ritual Bhairawa itu tadi. Nah, jadi ketika menghadapi satu masalah dunia seperti panen gagal dan sebagainya, itu mereka melakukan satu ritual itu. Nah, ya pokoknya siapa yang sudah benar-benar kelenger gitu ya masalah duniawi, entah itu diputus pacar, entah itu usahanya bangkrut atau apa, itu biasanya mereka mengumpulkan orang-orang dulu untuk bersama-sama menghubungi pendetanya itu ya untuk melakukan upacara Bhairawa itu. Saya dalam metode penelitian di situ tentu saja menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen. Nah, karena sifatnya puja pancamakara ini sifatnya esoteris, rahasia, jadi umum tidak boleh melihat itu, kecuali kita terlibat. Nah, gitu. Nah, jadi kami bisa melakukan satu wawancara, sedangkan observasinya itu adalah satu linggam dua batu hitam yang diletakkan di tengah-tengah perkebunan kopi. Ya, jadi Pujungan itu di atas gunung, ya di atas gunung di tempat sepi yaitu yang sama. Lalu ditanam di situ linggam batu, entah itu batu hitam atau batu yang dicat hitam, ya batu hitam, ya ditanamkan dua yang melambangkan Bhairava dan Bhairavi. Itu. Ya, sebenarnya Bhairava itu satu ya laki-laki gitu, tetapi yang ditanam di linggam itu kenapa dua? Nah, itu sendiri tidak bisa menjelaskan yang ini. Jadi ada dua, Bhairava dan Bhairavi untuk didatangkan dari surga. Nah, kepercayaan jadi supaya dia datang ke situ, maka ada ritual pancamakara. Jadi 5 ya. Jadi 1 ya. Misalkan ini darah ya, kurban. Nah, kurban di sini darahnya disiramkan pada linggam itu. Ya, untuk mendatangkan Bhairava dari surga itu. Nah, tentu saja ini tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dilihat. Tetapi ya sama dengan kalau kita sholat dan sebagainya itu, kita hanya merasakannya dari sisi psikis gitu. Ya. Nah, lalu disiramkan lagi alkohol. Makanya kita dulu orang Indonesia dulu itu sebelum Islam ya, saya masih kecil saja tahun 60-an, itu masih banyak yang makan darah. Jadi apa istilahnya itu? Ya darah digoreng gitu, gurih sekali itu ya. Gurih sekali, dideh. Lama-kelamaan ya sudah Islam semakin berkembang dan melarang itu menjadi tidak boleh. Jadi ya seperti itu sebenarnya ya, sederhananya seperti itu darah. Lalu minuman keras. Jadi sekarang saja minuman keras itu ansih tidak boleh ya. Era-era 70-an itu toa dan sebagainya itu masih umum ya di masyarakat Indonesia, itu masih umum minum minuman keras. Ya, masih umum sekali. Nah, itu juga sebagai satu sarana untuk ritual untuk ini ya, mendatangkan Bhairava itu. Nah, setelah minuman ini mereka juga membagikan ke siapa yang hadir gitu dengan minum gitu. Ya namanya kepercayaan ya, minum itu.
Nah, lalu dagingnya itu sebenarnya makan setelah dimasak gitu. Ya, tetapi kita tidak bisa membayangkan karena masa Kertanegara itu diasumsikan ada yang menyeramkan dagingnya daging manusia seperti itu ya. Lalu digambarkan dengan adanya patung-patung apa itu tengkorak itu ya, seolah-olah siapa pemujanya itu adalah peminum darah yang dikorbankan itu adalah ya ilmu-ilmu dulu itu adalah seperti wanita cantik dan sebagainya itu. Tapi apakah benar seperti itu kalau kita lihat di Bujungan tidak seserem itu. Cuman yang tidak ada yang hilang dari Pancamakara itu di Bujungan Bali itu adalah ritual seks. Ya, jadi ini yang istilahnya kontroversi ya di era ini Kertanegara itu adalah ritual seks. Padahal ritual seks itu sebenarnya adalah dengan pasangannya sendiri, Tapi berapa di Gunung Kemukus itu menjadi ya ajang prostitusi atau apa gitu ya, macam-macam ya, namanya manusia interpretasi dan aliran itu macam-macam ya. Ya Kama Sutra dan sebagainya itu adalah bagian dari Tantrayana itu. Jadi sebenarnya seksual kalau Anda lihat di ini ya Kama Sutra itu adalah benar-benar kenikmatan seksual dan sebagainya itu ada di situ sebenarnya. Lah itu untuk aliran-aliran Hindu yang sekte itu ya itu juga bagian dari ritual. Bahkan ya ada pemujaan Palus dan makanya aliran-aliran India itu banyak sekali di sini ya. Nah, banyak juga pengikutnya orang Indonesia ya di sini gitu. Sama dengan Islam pun bom bunuh diri pun itu banyak pengikutnya kan gitu. Jangankan yang enak-enak, yang enggak enak saja banyak pengikutnya kan gitu. Jadi tentu saja ini rahasia, tetapi dari observasi pengamatan itu misalkan ada salah satu pengikut dari ritual Bhairawa itu adalah punya restoran yang terkenal di Bali. Nah, mungkin itu antara lain supaya restorannya laris dan sebagainya ya. Namanya kepercayaan itu sah-sah saja mungkin itu yang pengaruhnya, sehingga banyak setiap kali ada satu urusan yang perlu diselesaikan dengan shortcut itu mereka berkumpul lalu menyelenggarakan satu upacara Bhairawa. Jadi upacara Bhairawa itu tidak mesti siapa ketika sudah ada orang yang berkumpul memerlukan itu, lalu menyiapkan kurban, menyiapkan bunga, ugo rampinya semuanya sudah siap, lalu tinggal menghubungi pendeta.